Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sudah siap belajar hari ini? Ayo selalu lakukan 3M ya bila ingin berkegiatan, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Cuci tangan dengan sabun pada air mengalir sebelum dan sesudah mulai kegiatan. Nah, kalau sudah cuci tangan, mari kita bersiap memulai pembelajaran hari ini. Mari kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu. Semoga kita selalu sehat dan diberi kemudahan dalam melaksanakan kegiatan belajar hari ini. Sudah selesai berdoanya anak-anak? Baik, jangan lupa mintalah bantuan kepada ayah atau bunda selama melakukan kegiatan pembelajaran ya. Jangan lupa ucapkan tolong bila minta bantuan. Ucapkan maaf apabila melakukan kesalahan dan ucapkan terima kasih setelah mendapatkan bantuan. Anak-anak, Bu Anis ingin bertanya, sudahkah anak-anak sarapan pagi ini? Bagaimana jika kalian tidak sarapan? Apakah kalian bisa beraktivitas dengan baik? Apakah tubuh kalian menjadi lemas jika kalian tidak sarapan? Coba anak-anak amati rumah kalian. Pasti di rumah kalian terdapat lampu listrik ya. Lampu yang biasa kita gunakan saat malam hari untuk menerangi rumah kita. Bagaimana lampu itu bisa menyala? Coba anak-anak keluar rumah. Apakah anak-anak bisa merasakan hangatnya sinar matahari? Apa yang akan kita pelajari hari ini? Ya, hari ini kita akan belajar tentang sumber energi dan lamanya suatu kejadian atau kegiatan. Bagaimana anak-anak? Sudah dibaca ya? Mengapa tubuh Siti terasa lemas? Ya, karena Siti tidak sarapan. Nah, bagaimana dengan anak-anak? Apakah anak-anak juga akan merasa lemas jika tidak makan? Baik itu makan siang, makan malam, ataupun sarapan ya. Ya, tubuh kita pasti akan terasa lemas jika kita tidak makan. Terus, apakah makanan berpengaruh terhadap aktivitasmu? Jika anak-anak tidak makan, kira-kira aktivitas anak-anak akan terhambat atau tidak? Ya, tentunya akan terhambat ya, karena tubuh anak-anak akan merasa lemas sehingga aktivitasnya menjadi tidak maksimal ketika dilakukan. Nah, anak-anak, hal semacam ini membuktikan bahwa tubuh kita itu butuh makanan. Nah, makanan itu bisa kita sebut sebagai sumber energi kita untuk tubuh kita. Nah, ketika kita mempunyai energi, maka kita akan mampu melakukan semua kegiatan atau aktivitas yang biasa kita lakukan sehari-hari. Nah, dari situ bisa kita simpulkan bahwa dari ilustrasi tadi bisa kita simpulkan bahwa energi merupakan kemampuan untuk melakukan usaha. Jadi ketika tubuh kita berenergi, maka kita akan melakukan usaha atau aktivitas atau kegiatan. Kemudian ini Bu Anis ada beberapa gambar, coba anak-anak tebak ya. Ini yang pertama gambar apa? Ini yang pertama adalah gambar PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Yang kedua, gambar kincir angin. Yang ketiga, gambar matahari. Yang keempat adalah gambar laut. Ini ada dua gambarnya ya. Yang ini coba anak-anak lihat. Yang di sini pasirnya kelihatan ya, kemudian airnya kelihatan sedikit. Ini keadaan laut ketika mengalami surut.
atau air laut surut. Kemudian yang ini lautnya kelihatan airnya banyak ya. Nah, ini disebut dengan air pasang. Biasanya disebut pasang surut air laut. Pasang itu ketika air lautnya sedang tinggi, kemudian surut itu ketika air lautnya itu rendah. Gambar terakhir ini gambar apa anak-anak? Ya, ini adalah bumi ya, bumi yang kelihatan bagian intinya. Inti bumi itu di sini nih, yang di tengah-tengah ini. Ini inti bumi berwarna merah dan kuning. Warna ini menunjukkan bahwa inti bumi itu bersuhu sangat panas. Ya, jadi inti bumi itu sebenarnya panas ya. Nah, sudah dibaca ya anak-anak? Dari bacaan di atas membahas tentang matahari. Tadi Bu Ani sudah menampilkan gambar matahari sebagai salah satu sumber energi. Nah, tadi sudah kita bahas juga sumber energi merupakan benda yang menghasilkan energi. Matahari merupakan salah satu sumber energi dan matahari itu adalah sumber energi terbesar di bumi. Panas yang dihasilkan oleh matahari itu sangat bermanfaat untuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Bagi manusia, panas matahari itu bisa bermanfaat untuk mengalirkan arus listrik sehingga bumi ini akan tetap terang ketika malam hari karena lampu-lampu yang menyala. Kemudian pemanfaatan panas matahari ini untuk menghasilkan energi listrik itu digunakan yang namanya PLTS, biasanya disebut PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya. Berikut ini adalah pemanfaatan dari pembangkit listrik tenaga surya atau biasa disingkat PLTS. Gambar yang pertama adalah ada gambar rumah, tapi ini bagian atas rumah itu tidak menggunakan genteng ataupun seng ya anak-anak, tapi menggunakan seperti kaca-kaca ya. Ini namanya adalah fotovoltaik. Ya, fotovoltaik. Jadi, sinar matahari atau panas matahari itu yang masuk ke sini fotovoltaik nanti akan disalurkan menggunakan generator dan bisa menghasilkan energi listrik sehingga akan lebih ramah lingkungan dan juga menghemat ya, tentunya hemat. Gambar yang kedua ini juga sama ya, fotovoltaiknya tidak dipasang di rumah tapi pada lahan yang luas seperti ini. Ini biasanya digunakan untuk daerah-daerah yang memerlukan energi listrik lebih banyak. Jadi fotovoltaiknya kita dipasang di tempat yang luas seperti ini supaya energi yang dihasilkan lebih tinggi. Mungkin ini untuk energi listriknya bisa untuk satu desa. Yang ketiga yang biasa anak-anak lihat di pinggir jalan itu ini ada tiang listrik ya. Nah, tiang listriknya itu tidak menggunakan kabel, tapi tidak ada kabelnya, tapi ini menggunakan energi surya. Jadi panas mataharinya itu nanti bisa membuat lampu ini menyala tanpa harus dialiri arus listrik yang menggunakan kabel itu.
Nah, kemudian manfaat panas matahari bagi tumbuhan, yaitu salah satunya adalah untuk proses fotosintesis. Apa sih proses fotosintesis itu? Kita lihat gambar berikut ini. Fotosintesis itu terjadi pada tumbuhan ya anak-anak. Nah, ini ada gambar tumbuhan. Namun selain tumbuhan juga memerlukan peran serta manusia dan juga panas matahari. Nah, ini ada manusia dan juga matahari. Jadi proses fotosintesis itu berlangsung karena ada tumbuhan, manusia dan juga matahari. Tumbuhan menyerap air di dalam tanah, kemudian sisa pernafasan yang dikeluarkan oleh manusia itu disebut karbon dioksida atau CO2. Yang ketiga yang diserap oleh tumbuhan adalah panas matahari. Nah, dari panas matahari ini dan air juga karbon dioksida nanti akan diolah di dalam daun tumbuhan sehingga akan menghasilkan oksigen atau gas O2. Nah, gas O2 ini bermanfaat untuk manusia dan juga hewan. Untuk apa? Untuk bernafas. Jadi manusia dan tumbuhan itu saling ketergantungan ya. Tumbuhan membutuhkan gas CO2 yang dihasilkan oleh manusia dan manusia membutuhkan gas O2 atau oksigen yang dihasilkan oleh tumbuhan. Berarti dalam proses fotosintesis ini panas matahari tidak hanya bermanfaat untuk tumbuhan ya anak-anak, tapi juga bermanfaat untuk manusia karena hasil dari fotosintesis ini akan digunakan oleh manusia untuk bernafas. Nah, anak-anak, dalam melakukan semua kegiatan atau aktivitas, pasti kita membutuhkan waktu ya. Ada yang membutuhkan waktu lebih lama, ada juga yang membutuhkan waktu lebih singkat. Contohnya kegiatan mandi dan minum. Dari kegiatan mandi dan minum, mana yang membutuhkan waktu lebih lama? Iya, kegiatan mandi. Nah, kalau kegiatan minum membutuhkan waktu yang lebih singkat. Kemudian, contoh lagi. Kegiatan memasak dan merapikan kamar tidur. Kegiatan mana yang lebih singkat? Ya, merapikan tempat tidur. Merapikan tempat tidur itu membutuhkan waktu yang lebih singkat, sedangkan memasak membutuhkan waktu yang lebih lama. Sampai di sini paham ya anak-anak? Nah, dari serangkaian kegiatan pembelajaran yang sudah kita lakukan hari ini, dapat disimpulkan bahwa kita butuh energi untuk melakukan aktivitas. Kemudian, matahari merupakan sumber energi terbesar di bumi. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Bu Anis ucapkan terima kasih atas partisipasi anak-anak. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Cukup sekian dari Bu Anis. Sampai jumpa besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.